Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Samsung Galaxy Z Flip 6, smartphone lipat mungil compact gitu ya, smartphone baru daripada Samsung. Jadi buat teman-teman yang udah pakai atau baru mau membelinya, coba simak video ini dulu deh. Kalau di generasi sebelumnya, di Galaxy Z Flip 5 itu gue sempat mention kalau smartphone lipat ini tuh kayak untuk penunjang penampilan gitu ya, dan juga cocok nih buat teman-teman yang mau bikin konten secara mandiri. Nah, kalau di Galaxy Z Flip 6 ini ceritanya tuh nambah, agak beda nih ya. Secara ya, doi udah dilengkapi dengan fitur Galaxy AI yang menurut gue ini lagi-lagi kayak jadi pamungkasnya lah ya, kayak jadi pembeda daripada smartphone lipat lain pada umumnya. Ya emang sih di Flip 5 itu sebelumnya kan udah pernah dapat update fitur Galaxy AI itu ya, tapi kali ini kayak lebih beragam, lebih seru dan lebih produktif aja gitu ya. Jadi terlihatnya nggak beda tapi beda, gimana ya? Ajaib sih pas tahu Galaxy AI itu bisa berubah foto jadi efek 3D kartun atau bentuk sketsa keren kayak gini gitu ya. Bisa juga tuh menyulap gambar ala-ala. Buat yang nggak bisa gambar paham lah ya maksudnya. Jadi gambar ngasal kayak gini bisa dibuat semewah kayak gini. Nice. Atau mungkin teman-teman yang kadang bingung nih saat mau merangkai kata gitu ya buat bikin caption sosial media atau mau membalas email klien gitu ya, tenang aja, bisa dibantu sama fitur Composer. Seru ya menggunakan smartphone mungil kayak gini, kita bisa nikmatin fitur-fitur tadi secara gratis asalkan terhubung ke internet. Nah seketika tuh ya kayak langsung berasa jadi kayak ahli soal editing foto, ahli dalam menggambar, ahli menaklukkan bahasa asing. Padahal bermodalkan AI pada Galaxy Z Flip 6 ini ya. Nanti gue jembreng lah caranya itu kayak gimana nanti di akhir video aja. Dan sebenarnya gak cuma soal AI, jadi peningkatan yang juga kerasa itu ada di bagian baterainya tambah gede, nambah awet. Dan chipnya juga kencang dipakai itu sebagian Edge Gen 3 for Galaxy, dan kamera utamanya juga sekarang meningkat nih 50 megapiksel. Dan juga ada penyempurnaan gitu ya di bagian desainnya. Iya, jadi kalau secara dimensi itu emang beda tipis ya teman-teman. Jadi emang desainnya tuh sedikit beda. Terlihat lebih bold gitu ya buat bagian frame kamera yang selain itu melengkapi juga dengan dual rail hinge ya. Lipatan pun kayak lebih rapat, meski ya kalau kita sering pakai makin berasa tuh ya tekukannya. Dan berasa kayak lebih ngotak kaku gitu ya untuk bagian finishingnya. Nah maka dari itu casing di Flip 5 itu nggak bakal cocok kalau dipakai di Flip 6 nih teman-teman. Jadi saran dari gue sih langsung beliin casing baru aja ya, bebas, banyak pilihannya yang gemes-gemes kayak gini tuh ya. Teman-teman bisa tengok tuh ya beragam pilihan casing di websitenya Samsung atau di store Samsung sekaligus pegang-pegang ya, monggo aja. Dan kalau teman-teman mau yang lebih unik, yang lebih gemes lagi, coba aja mampir ke e-commerce gitu, itu banyak banget pilihannya yang casing custom gitu ya. Dan ini gue dapat modelan tuh kayak soft case gitu sebenarnya teman-teman, terus kayak ada bunga-bunganya, terus kayak ada pernak-perniknya, kayak gemes banget deh. Untuk kebutuhan santai biasanya tuh kayak gue aktivitas di layar covernya ini udah cukup banget teman-teman. Dan mulai kayak cek WA lah, membalasnya tuh simple aja. Yes, bener banget, kita bisa sekali iseng main game gitu ya, ataupun scrolling sosmed hingga nonton. Buat teman-teman yang belum tahu cara nampilin berbagai aplikasi pada layar covernya kayak gimana, cek aja di video Flip 5 sebelumnya, itu gue udah jelasin secara detail ya teman-teman, atau mampir aja di sosial media gue. Ngomongin cover screen, gue jadi keinget ya pada saat dengerin musik itu jujurly kayak berasa cukup getarannya gitu pada bagian si layar covernya ini. Dan ini gue ngerasa kayak untuk bagian kualitas suaranya kayak makin oke ya, kayak berasa lebih surround aja. Oh ya guys, untuk kali pertamanya di Flip series gitu ya, di bagian layar cover ini dilengkapi dengan vapor chamber untuk suhu yang lebih adem ya. Bahkan vapor chamber sini tuh lebih tinggi 1,5 kali daripada Samsung Galaxy S23 Ultra. Tapi ya bukan berarti bebas daripada hangat ya teman-teman. Jadi terkadang kalau misalkan kita mobile itu kan kita pasti menggunakan paket data dong ya, dan sekaligus kita misalkan foto-foto lah, chatting, scrolling sosmed, itu bakal berasa suhunya tuh ya pada bagian si cover screennya ini. Tapi terbilang masih batas yang wajar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah hangat, biasanya gue stop dulu aktivitasnya, terus ya udah tunggu adem dulu baru gue mainin lagi smartphone-nya. Oh ya, kemarin seperti yang nanya di sosmed gue sebelumnya, mendingan mana nih S24 atau Flip 6K? Secara ya si video yang dipakai itu sama, resolusi kamera utamanya juga sama 50 megapiksel gitu ya. Dan sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya sih. Kalau di S24 itu kayak bener-bener smartphone compact yang serius soal kamera. Dan kalau di Flip 6 ini tuh kayak lebih ke teman-teman yang pengen tampil beda gitu ya, lebih atraktif di tongkrongan, dan juga karena bisa dilipat, jadi kayak ngemudahin kita pada saat mau bikin konten secara mandiri gitu ya. Ya karena itu tuh salah satunya kita bisa manfaatin fitur auto zoom. Jadi saat rekam video tuh bisa zoom secara otomatis. Atau posisi saat ngerekam videonya juga seru tuh ya, ala-ala camcorder gitu, yang tentunya tuh bikin orang-orang kayak salah fokus.
By the way, pada saat smartphone-nya ditekuk gitu, kita bisa manfaatin slider zoom-nya juga tuh ya. Jadi kayak bisa zoom si objek lebih smooth lagi. Paling bagi gue yang biasa menggunakan S-series bakal ngerasa ada yang kurang gitu ya, khususnya kemampuan pada saat nge-zoom, karena kan nggak ada lensa tele-nya teman-teman. Jadi ini buat hasil kameranya langsung mau dilihat aja. Buat hasil fotonya bener-bener improve ya, khususnya buat kamera utamanya, kayak terasa lebih detail aja gitu ya. Satu sih warnanya juga enak dipandang buat upload-upload di sosial media. Ya kamera utamanya tuh bisa diandelin ya. Pada saat kemarin tuh pas datang event gitu ya, gue biasanya bikin konten gitu kan di sosmed, dan beberapa tuh ambil makanya si Galaxy Flip 6 ini. Foto-foto dengan cangkupan yang lebih luas juga bisa menggunakan lensa ultrawide-nya ya, meski ya resolusinya tuh nggak setajam kamera utamanya. Ngomong-ngomong untuk kebutuhan selfie, gue saranin pakai kamera utamanya ya, biar kualitasnya lebih baik aja. Sisanya seperti ini udah bisa banget diandelin ya, sekalipun di kondisi yang low light gitu ya, ataupun kayak minim cahaya. Dan pakai lensa ultrawide-nya, jadi lebih wide gitu, lebih luas gitu ya, dan ini sekitar jam 5:30 kali ya, tapi kayak di layar enak banget sih ngeliat reviewnya ya, karena lensa utamanya sekarang naik jadi 50 megapiksel juga, pemrosesannya harusnya lebih baik juga. Kurang lebih kayak gini lah untuk kebutuhan ngevlogging. Kita coba pindah ke tangan yang kanan, nah bakal kayak gini. Oh, agak sedikit ketutupan tadi tuh ya, jadi harus agak ke bawah sedikit. Nah ini dia contoh rekaman videonya gimana. Tes videonya di malam hari sambil jalan, tadi agak terang sekarang makin gelap. Gimana noise-nya? Lihat di layar, so far masih terlihat dengan baik gitu ya warna hijaunya. Kalau pindah ke lensa ultrawide sih kayaknya bakal chaos ya, coba. Oh enggak loh, masih oke lah ya. Coba satu kali, bakal kayak gini untuk rekaman videonya. Gimana buat kameranya? Terasa improve ya. Dan ini gue akui penggunaan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy dengan One UI 6.1 kayak terasa nyaman ya experience yang ditawarin. Tapi walaupun begitu, gue tuh jarang banget main game berat ya, kayak bener-bener buat main game tuh sesekali aja yang simple-simple sambil nunggu orang gitu ya. Dan ini ngomong-ngomong baterainya tuh 4000 mAh ya, yang naik daripada Flip 5 sebelumnya, jadi bisa nemenin aktivitas seharian gue hingga maghrib gitu teman-teman. Jadi screen on time tuh bisa tembus hampir 5 jam. Soal baterai sendiri bener-bener kayak balik lagi ke pemakaian ya guys, kalian termasuk yang ugal-ugalan apa yang santuy kayak gue. Cie. Nah yang gak kalah seru itu fitur Galaxy AI-nya. Ini beragam banget, seru banget. Teman-teman tuh yang pakai Flip 6 wajib banget tahu ya, jangan cuma HP lipat keren aja gitu. Ini bakal gue jembreng deh. Yang pertama, fitur yang paling hits pastinya adalah Circle to Search, dimana biasanya tuh gue pakai pada saat scrolling sosmed, terus gue kepo nih sama suatu produk atau tempat yang lagi hits gitu ya, tinggal tekan home aja, lingkari aja tuh ya bagian mana yang pengen kalian tahu, seketika bakal muncul tuh ya detail informasinya. Bikin simple nggak tuh ya? Atau biasanya pada saat scrolling tuh gue kayak ada bahasa asing yang kita tuh nggak paham gitu ya, caranya juga sama, tinggal tekan home aja, dan kali ini pilih yang bagian translate aja, dan seketika bakal ditranslate ke bahasa yang kalian mau. Ngomong-ngomong soal translate bahasa ini, tentu kita bisa juga pakai saat bertelepon gitu ya, dan yang terbaru itu udah bisa third party apps kayak WA gitu misalnya, atau saat chatting, saat berbalas email, asik aja gitu ya, udah support dalam bahasa Indonesia juga. Nah yang baru dan juga seru tuh adanya fitur Portrait Studio. Jadi caranya tuh pilih fotonya, lalu tekan nih yang lambang AI-nya gitu ya, pilih Portrait Studio, udah deh pilih aja mau dibuat efek comic ataupun 3D cartoon, watercolor ataupun sketch tuh ya bisa, langsung generate aja, dan cara langsung muncul tuh beberapa opsinya, lucu-lucu, gemes-gemes gak sih guys? Tapi untuk sekarang itu baru bisa merubah gambar per wajah aja ya, jadi kalau posisinya itu foto ramean gitu ya, itu ya harus pilih salah satu aja. Oke, selanjutnya ada generatif AI yang juga buat hidup kita tuh semakin simple saat editing foto. Jadi selain menghapus mantan yang nggak penting, menghapus objek gitu ya maksudnya, dan sekarang juga bisa menambahkan objek dengan cara menggambarnya aja. Jadi contohnya nih pada saat foto si bocil gitu ya, di sampingnya tuh mau tak tambahin kelinci, langsung jadi loh ya. Detail-detail bayangannya juga dibuat gitu ya sama si AI-nya. Ini kayak pinter banget boy. Nah fitur sketch to image ini juga bisa kalian manfaatin ya buat gambar sesuatu apapun
apapun. Bisa dipilih juga tuh efeknya ya, juga mau seperti apa nih ya, nantinya bakal seketika kayak jadi yang jago gambar gitu ya. Padahal dibantu sama kemampuan AI. Yang baru bagian instan slow-mo juga bisa dibuat lebih instan. Jadi video biasa pada umumnya kita tinggal hold aja mana bagian yang pengen buat kalian slow motion, habis itu langsung di save aja di bagian kiri ini munculin ikonnya. Selain itu gue juga ngerasa kebantu banget ya sama fitur AI Composer-nya. Jadi kemarin tuh gue butuh inspirasi kata-kata yang pas untuk kebutuhan caption. Ya udah di Samsung keyboardnya pilih aja Gang Composer, terus ketikin aja promptnya apa, sesuaiin aja sama bahasanya, langsung generate aja. Biasanya sih gue poles dikit ya kalimatnya biar sesuai nih sama gaya bahasa gue. Ini so far ngebantu banget ya, kayak lebih produktif dan juga lebih efisien. Dan sebenarnya masih banyak fitur Galaxy AI lainnya yang mungkin teman-teman tuh bakal kepake, kayak contohnya tuh ada AI Summarize yang ngebantu merangkum artikel. Bisa juga tuh sekaligus ditranslate gitu ya. Ada juga fitur Interpreter dengan dual screen. Jadi lebih enak aja tuh lawan bicara pada saat tengok ya secara langsung. Dan yang baru juga ada listening mode. Nah ini bisa nih buat bikin subtitle langsung kalau lagi dengerin podcast dari device lainnya. Oke, itu tadi cerita gue sama Samsung Galaxy Z Flip 6. Ini panjang ya, aus nih butuh kopi. Jadi secara nggak langsung ini Galaxy AI itu kayak makin sempurna gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bilangnya itu gimmick, itu salah, karena emang kepake sih dalam penggunaannya. Tapi tergantung juga sih kalian kayak gimana gunainnya ya. Jadi emang fitur Galaxy AI-nya ini tuh bakal ngebantu ya untuk kebutuhan produktivitas, untuk kebutuhan kreativitas, dan juga kayak lebih efisien aja sih. Kalau ditanya kurangnya apa, tadi gue udah sempet ceritain ya di video. Jadi teman-teman langsung aja cek Kebrit berapa gitu. So buat teman-teman berat sama smartphone ini, cek aja link pulmanya pada kolom deskripsi. Ya teman-teman bisa sering-sering aja mampir ke Samsung website, biasanya tuh kayak banyak promo gitu loh. Oke ya, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, Desata bilang see you, bye bye. Gemes banget.